Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa khususan li muallimina Kyai Haji Supriyadi wa khususan li Ustadzina Muhammad Amri bin Fathir Rahim Azmat Khan wa li kulli muslimin wal muslimat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyatil husnil khatimah wa salahil aqibah wa liman nawayna wa mana wa waliduna wa masyayikhuna wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah siang hari ini kita akan bacakan satu kitab. Kita baca dari judulnya Tahdhibus Syama'ilil Muhammadiyah. Tahdhib ini artinya pilihan ataupun ringkasan dari Syama'il Muhammadiyah. Syama'il itu artinya segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Syama'il itu artinya menyeluruh, syumul. Jadi semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini penulis aslinya adalah Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, arti Imam Tirmidzi. Beliau punya kitab namanya Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini adalah dalam satu bab atau pasal di dalam kitab Sunan Tirmidzi itu ada tentang Syama'il Muhammadiyah. Beliau keluarkan jadi kitab khusus. Dan ini diantara kitab yang paling banyak dipelajari bagi orang yang ingin kenal dengan pribadi baginda Nabi Muhammad. Nah, diringkas, dimudahkan oleh Habib Amri Azmat Khan, salah satu guru kami juga. Ketika kami dulu masih mondok di Bogor, beliau hanya memilih, nanti kita akan baca pilihan atau apa yang beliau lakukan terhadap kitab ini. Maka insya Allah ini kitab tepat dibaca pada kesempatan kali ini, karena memang pada saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, di bulan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillahnya, selain mengingat lahirnya baginda Nabi, kita juga sedang memperingati lahirnya pewaris Nabi, yakni guru kita bersama, yakni Muallimuna Supriyadi. Kenapa saya berani katakan beliau itu pewaris Nabi? Karena memang Nabi yang katakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi maka alhamdulillah, selain memperingati miladnya baginda Nabi, kita juga memperingati miladnya guru kita yang merupakan insya Allah akan diakui oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Bukan mewarisi dinar dan dirham, tapi mewarisi ilmu dan hikmah. Nah, maka insya Allah di sini saya minta izin kepada tuan-tuan guru, kepada para alim ulama, kepada orang-orang tua yang saat ini hadir di sini. Saya hanya sebagai mukri atau yang membacakan kitab, bukan muallim apalagi mursyid ya. Ini hanya mukri saja, membacakan kitab nih. Nah, karena diamanahkan untuk ngisi kekosongan sampingan. Tadi hidangan utamanya sudah tuh. Nah, ini snack-snacknya aja nih.
Tadi hidangan utamanya dari Muallimuna Supriyadi. Jadi ini ibarat makanan nih, ya kerupuk-kerupuknya aja lah gitu. Tapi kalau makan tak pakai kerupuk kan tak enak juga. Nah, jadi ini hanya makanan sampingan, makanan ringannya. Nanti malam kita makan berat lagi. Ini makan ringan dulu. Nah, jadi ini penulis aslinya jangan sampai kita nggak tahu ini adalah Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi yang diringkas oleh Habib Amri. Nah, cetakannya juga dilihat itu jarang-jarang karena memang beliau cetak untuk santri. Itu dibuat renggang-renggang biar bisa nulis arti di bawahnya, kata beliau. Nah, jadi nanti kita baca biar bisa nulis arti di bawahnya, kan nggak rapat tuh. Nah, itu memang beliau sengaja. Jadi memang diperuntukkan bagi orang yang pingin mutolaah betul. Ini tiap kata artinya apa. Jadi bisa mendobit seperti itu. Nah, karena kitab aslinya ini tebal. Tuh yang punya Ustadz Ansor tuh, segitu tuh. Mau sampai kapan selesainya? Jadi kita pakai yang tipis saja dulu ringkasannya. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi niat baik kita, menjadi jalan wusul kita kepada Rasulullah. Itu tadi sudah disalawati, wa kulluna narjul wusul li Muhammadin nabiyina. Kita semua berharap bisa sampai kepada nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian juga ada didoain, itu tadi isinya adalah doa yang baik. Uktub lana nahnu jami' ziyaratan li habibina. Ya Allah, catat kami semua bisa mengunjungi baginda Nabi, baik di dunia juga nanti di akhirat. Mengunjungi, bisa bersebelahan sama baginda Nabi. Mudah-mudahan ini niat untuk kita bisa sampai kepada baginda Nabi melalui tangan-tangan ulama kita. Dari guru kita, ini Muallimuna Supriyadi, dari sinilah kita sampai kepada Nabi nanti. Karena ilmu yang diajarkan beliau itu bersambung. Kita belajar kepada Muallimuna Supriyadi, beliau dari gurunya Tuan Guru Utsman, atau kalau mau dari Ustadz Oka Mas'ud, dari gurunya Syekh Arsyad Thalib Lubis, dari gurunya Syekh Hasan Maksum, dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dari gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, terus tuh sampai kepada baginda Nabi. Jadi dari situlah kita bisa sampai kepada baginda Nabi, dari pewarisnya. Nah, kita mulai dari muqaddimah. Nah, kita mulai dari muqaddimah. Al-muqaddimatu pengantar, pembukaan. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah biasa, mungkin tidak saya artikan lagi, hanya saja ini ada sedikit anjuran bahwa hendaknya bagi orang siapapun dia, setiap habis salat maghrib, setiap habis salat subuh, jangan tinggalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis maghrib, 10 kali habis subuh. Imam-imam masjid, nah, ataupun yang salat sendiri, ini dibaca. Hadisnya sahih, banyak diamalkan oleh para ulama. Dikatakan barang siapa yang baca itu kutibalahu asyru hasanat, dicatat 10 pahala. Nah, wa muhiya anhu asyru sayyiat, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat naik 10 derajat lebih tinggi. Nah, dan kana hirzan lahu minasyaitan, dan itu akan menjadi penjaga dia dari setan. Kalau dibaca dari maghrib, penjagaan dari setan sampai ke subuh. Dibaca habis subuh, akan menjadi penjagaan dari setan sampai ke maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip dengan ini. Jadi ini kalau bisa dibaca. Nah, 10 kali habis maghrib, 10 kali habis subuh. Wa azka salati wa atammat taslim. Wa atammut taslim. Dan sesuci-suci salawat dan sesempurnanya salam ala zainil wujud, kepada hiasan seluruh yang ada. Wassababi likulli maujud, dan yang menjadi sebab segala sesuatu yang ada. Siapa itu? Sayyidina Muhammadinil Bashirin Nadhir, yakni baginda kita Nabi Muhammad yang memberi kabar gembira. Itu arti dari Bashir, memberi kabar gembira. An-Nadhir, yang memberi ancaman. Nah, yang memberi ancaman. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga baginda Nabi,
Kalau versi Imam Nawawi, siapa itu alun nabi? Kullut taqi, semua orang yang bertakwa. Ada lagi yang mengatakan kullul muslimin wal muslimat, semua orang Islam baik laki dan perempuan itu masuk kepada alun nabi. Nah, jadi wa ala alihi, ya semua umat baginda Nabi yang beriman, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, dzawil fakhril munir, yang memiliki kebanggaan, al munir, yang menerangi. Sebanyak apa salawat itu kita sampaikan? Adada mawasi'ahu ilmul aliyil kabir, adada, sejumlah. Nah, sejumlah apa-apa yang meliputinya ilmu Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Adada artinya sejumlah, ma apa-apa yang, wasi'ahu diliputi, ilmul ali oleh ilmunya Allah al-kabir. Nah, begini maksudnya, kita salawatnya sekali, tapi kalau bisa pahalanya sebanyak yang diliputi oleh ilmu Allah. Sebanyak apa itu? Kalau yang belajar tauhid tentulah tahu ta'alluq ilmu Allah ini luasnya luar biasa, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Berarti semuanya, karena perkara itu kalau nggak mustahil, wajib, jaiz, berarti kita pingin sekali salawat tapi pahalanya tidak terhingga. Nah, ada lagi yang pakai bahasa kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kami bersalawat sebanyak orang yang ingat sama Allah dan sebanyak yang tidak ingat sama Allah. Cuma dua makhluk nih, kalau nggak lagi ingat sama Allah, lalai dari Allah. Berarti sebanyak itu kita pinginnya. Nah, sebenarnya ini menunjukkan ketaksiran kita. Kita nggak bisa banyak-banyak salawat tapi minta pahalanya sebanyak itu. Nah, itu biasa dibuat ulama. Biasanya kita kan juga gini, kalau habaib itu sering doanya gini. Nah, wa khususan li ruhi fulan bin fulan. Nah, alfu alfi al-fatihah gitu. Semiliar al-fatihah, baca al-fatihahnya sekali tapi bilangnya semiliar al-fatihah. Kenapa nggak sanggup baca segitu? Tapi mudah-mudahan dicatat pahalanya sebanyak itu. Nah, amma ba'du, adapun setelahnya ini sunnah. Setelah alhamdulillah, salawat kita sunnah pakai kata amma ba'du. Itu sunnah tuh. Nah, Nabi kalau ngomong begitu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi bukan sekedar hiasan dalam ucapan, tapi memang itu sunnah yang dianjurkan, mengucapkan amma ba'du. Nah, karena semua yang diucapkan Nabi itu jadi sunnah. Qad ishtahara ulu qadri hadal kitabil mubarak. Sungguh, qad ishtahara, telah masyhur tingginya nilai kitab yang berkah ini. Udah masyhur nih nilai kitab yang berkah ini. Kitab apa? Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini nilainya udah nggak asing. Nah, bagi yang asing hari ini supaya tidak asing. Karena bagi ulama ini kitab yang luar biasa. Kitabnya Imam Tirmidzi ini. Ada riwayat sebagian ulama itu mengatakan seperti ini. Ini katanya langsung mengutip dari Imam Tirmidzi. Man kana fi baitihi hadal kitab. Siapa yang di rumahnya ada kitab Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, faka'annama fihin nabiyyu yatakallam. Maka seolah-olah di rumahnya sedang ada Rasulullah yang bercakap-cakap. Nah, jadi mau bisa atau nggak bisa beli aja dulu, Pak. Beli kitab, beli aja dulu. Nggak bisa kita, nanti anak kita mudah-mudahan yang baca. Nggak bisa kita, cucu kita. Nah, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, beli aja. Nanti mudah-mudahan kan kita dihisab. Dihisab setiap rupiah itu kan bakalan dipertanggungjawabkan. Ketika ditanya kemana duit yang 300.000, ternyata dicek beli kitab Sunan Tirmidzi, kedengeran sama Imam Tirmidzi, masih ada sisa syafaat beliau. Ya udah tuh dikasih ke kita. Siapa tadi itu yang beli kitabku, kata Imam Tirmidzi? Kasih ya Allah syafaat sisaku kepadanya. Begitu dihisab kedengeran. Nah, beli apa tuh? Harga duit 500.000, beli kitab Sahih Bukhari. Kedengeran sama Imam Bukharinya nih. Nah, kan semua tuh bakalan ditunjukin di hadapan orang. Nah, Imam Bukharinya seneng kita membeli kitabnya, mana tahu jadi jalan kita mendapatkan bantuan dari Imam Bukhari. Karena yang punya syafaat bukan hanya Nabi, para ulama dan para mujahidin, para aulia itu juga memiliki syafaat. Maka keluarkan saja. Ya Allah, aku belum bisa baca, mudah-mudahan anakku bisa baca nih. Nah, jadi kitab Sunan Tirmidzi
diakui seperti itu. Man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fihi nabiyyu yatakallam. Yang di rumahnya ada kitab Sunan Tirmidzi, seolah-olah di rumahnya itu ada nabi yang sedang bercakap-cakap. Itu baru kitabnya. Nah, kalau Sahih Bukhari, nah itu kitab paling tingginya, itu dari guru kami Dr. Sobron, beliau katakan yang di rumahnya ada kitab Sahih Bukhari, insya Allah rumahnya tidak akan kebakaran. Nah, jadi kalau di rumahnya ada Sahih Bukhari, ada kebakaran, mudah-mudahan selamat tuh rumah. Karena Allah tidak mau membakar kalimat-kalimat kekasihnya. Wantashara naf'uhu li jami'il ummah, dan telah tersebar naf'uhu, manfaatnya, li jami'il ummati, kepada seluruh umat al-islamiyah, umat Islam, syarqan wa gharban, dari timur sampai barat. Syarqan itu timur, gharban itu barat. Ala mamarril usur, nah atas sepanjang masa, berlalunya masa, mamar, berlalunya usur, masa, jamak dari asr. Asrun itu demi masa, wal asr demi masa, jamaknya usur. Fi ta'rifihim wa takribihim ila janabin nubuwati syarifah, pada mengenalkan dan mendekatkan umat, him itu artinya umat, ila janabin nubuwati, kepada sisi nabi asyarifah yang mulia. Nah, jadi kitab ini sudah banyak jasa kepada umat Islam dari timur sampai barat untuk mengenalkan nabi kepada umatnya. Kalau nggak kenal nanti nggak bisa kagum, kalau nggak kenal nggak bisa sayang. Maka dikatakan setelah kenal hatta yanhallu, sehingga umat bisa meneguk, merasa meneguk ka'sal hubbi, dari gelas cinta. Akhirnya setelah kenal sama baginda Nabi, bisa cinta kepada baginda Nabi. Lin nabiyil azimi, kepada nabi yang agung. Wa ta'alluqi bihi wa ittisali ma'ahu, dan bisa berta'alluq, kalau bahasa kita rindu kepada Nabi, wattisali ma'ahu, dan tersambung kepada Nabi. Kita punya sambungan kepada Nabi ini penting. Itulah makanya kita penting punya sanad. Gimana cara mendapatkan sanad? Belajar lewat guru yang juga memiliki guru. Kalau orang belajar agama lewat Google, itu nggak bisa punya sanad. Makanya talaki, seperti di majelis-majelis yang dibuat guru kita. Nah, ini kayak tadi kita belajar, itu pemahaman didapat oleh guru kita, Mu'allimuna Supriyadi, itu dari gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi. Itu cara kita punya sambungan, karena kita nggak langsung ketemu sama baginda Nabi. Fa inni, maka sesungguhnya aku, ma'amaladayya minal qusur, serta apa-apa yang aku miliki daripada kekurangan. Kata Habib Amri, penulis yang menyaring, meringkas kitab ini, maka sesungguhnya aku, walaupun aku punya kekurangan, hawaltu, aku berusaha, qalilal musahamati, untuk sedikit berpartisipasi, fi nashri hadhihi syama'ili, untuk menyebarkan syama'il ini, wa tarwijiha, dan mempromosikannya, li jami'il muhibbin, kepada seluruh pecinta lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pingin punya peran dalam agama ini dengan meringkas kitab Imam Tirmidzi ini. Maka beliau seolah mengajak kita berperanlah terhadap agama ini. Beliau bisanya ngeringkas, beliau ringkas. Kita harus punya peran sama agama ini. Yang punya banyak duit, berperanlah dengan duitnya untuk agama. Karena nggak mesti punya ilmu saja harus berperan dalam agama. Yang berperan dalam agama, yang orang-orang kaya banyak yang harus dibiayai yang berkaitan sama agama. Ada santri-santri yang nggak punya duit, ada masjid-masjid yang nggak punya donatur, ada anak-anak yatim yang butuh perhatian. Yang nggak punya duit, punyanya kemampuan. Nah, di bidang IT, ngerti internet, promosikan tuh pengajian-pengajian lewat sosial medianya. Tuh tadi Masya Allah, ini perkumpulan kita yang sebentar ini saja, itu sudah kita lihat berapa banyaknya orang yang berusaha mengambil bagian dalam agama ini. Ada yang tadi itu ngerti listrik dengan kemampuan listriknya. Ada yang ngerti audio dengan kemampuan audionya. Ibu-ibu yang ngerti masak dengan masakannya, mau ambil bagian.
Yang memang sifatnya jadi hadir pun saja itu sudah ambil bagian. Maka jangan sampai ketika nanti menghadap baginda Nabi nggak punya bagian apa-apa dalam agama. Udah dicontohin sama sahabat. Ada Sayyiduna Utsman bin Affan. Kita jarang dengar beliau buka majelis, tapi beliau sudah beli surga 2 kali dengan duitnya. Berarti pakai duit bisa. Nah, ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang bukan orang kaya tapi punya banyak tenaga dan keberanian. Kalau lagi perang mubarozah, duel satu lawan satunya, beliau duluan yang maju. Nah, ada yang nggak punya duit, nggak punya keberanian, tapi pandai bikin susun kata-kata. Ada Sayyiduna Abdullah bin Rawahah dan Sayyiduna Hasan bin Sabit, ahli syair. Maka bikin syair untuk umat Islam memuji baginda Nabi. Maka kata baginda Nabi, sungguh syairnya Sayyiduna Abdullah bin Sabit itu lebih tajam daripada pedangnya mujahid. Jadi maka apapun yang kita punya, kerahkan kepada agama. Jadi beliau katakan ingin berpartisipasi sedikit tentang untuk mempromosikan kitab ini. Nah, la siyamal mubtadi'ina minat talabatil ilm. Nah, apalagi untuk pemula pada menuntut ilmu. Jadi kitab ini cocok sebenarnya untuk pemula, untuk santri-santri tingkat awal. Ini kitab cocok. Fama kumtu fi khidmatiha illa bihadfi asanidiha. Maka tidaklah aku berperan dalam melayani kitab ini kecuali bihadfi asanidiha, dengan menghapus sanad-sanadnya. Asalnya kitab ini sanadnya lengkap dari Imam Tirmidzi sampai Rasulullah. Kita bukan orang yang perhatian seperti itu, langsung kematannya saja beliau buat. Langsung kematannya, ninggalin satu aja lah sanadnya, sahabatnya. Wa tahdzibu mukarrarati mutuniha, dan menghapus yang terulang-ulang di dalam matannya. Kitab hadis itu bagi yang belum pernah belajar hadis, kadang satu hadis bisa sampai 10-20 kali tertulis. Maka beliau hapus. Untuk apa tujuannya? Iblagan, untuk menyampaikan lil qari'i matlubahu, bagi yang membaca kepada tujuannya, supaya yang baca cepat sampai kepada yang dimaksud, yaitu hadisnya, bukan nama-nama orangnya. Walit talibi marghubahu, dan untuk menyampaikan penuntut ilmu kepada yang dia inginkan. Nah, ini yang penting juga. Wajtinaban minas sa'amati wal malali, dan menghindari bosan dan jenuh. Liman naqasa minhu wala'un bil isnadi, bagi orang yang nggak suka dengan mengkaji sanad. Nih, sekarang ini kita jarang lagi jumpai orang itu ngaji sanad. Tapi memang orang yang punya sanad belum tentu alim. Kan sering tuh kadang ada brosur-brosur kajian bersanad tajwid, kan itu. Nanti kajian ini bersanad, itu penting. Tapi tidak kalah penting juga pemahamannya. Karena banyak orang punya sanad tapi nggak paham. Ada orang sanadnya nggak begitu dia perhatikan tapi fahamnya bagus. Guru kita, Muallimuna Supriyadi, itu diantara guru yang menekankan terhadap pemahaman. Diantara guru yang menekankan pemahaman. Dan memang saya lihat di daerah kita itu seperti itu. Dan itu memang maksudnya. Itu memang tujuannya. Nah, walaupun pasti punya sanad, tapi tidak, apa bahasa kita, tidak modelnya yang biasanya mengijazahkan. Kan kadang gitu, nih ajaztukum, saya ijazahkan kepada kalian. Nggak yang seperti itu. Karena daripada yang seperti itu, memang guru-guru kita, dari guru-guru beliau juga, dari Ustadz Mas'ud dulu, yang penting itu adalah fahamnya daripada menghafal jalur sanadnya. Kalau dua-duanya terkumpul, alhamdulillah. Jadi bagi para pemburu sanad, jangan sampai tidak memburu pemahaman. Karena yang tujuan dari belajar agama bukan sekedar mengumpulkan sanad, tapi juga memahami isi kitabnya, isi kajiannya. Ada orang yang hafal, hadisnya sanadnya begini, tapi nggak paham fikihnya gimana, sanadnya nggak paham. Maka ini kita kalau bisa mengumpulkan, alhamdulillah. Dulu ada Syekh Husni Ginting almarhum, beliau kumpulin tuh kan sanad-sanad, jadi santrinya tuh punya sanad. Nah, ini udah jarang lagi kita jumpai pondok-pondok yang begitu di daerah kita. Tapi masih mending lah, asal paham. Nah,
Wa dayyaltuhu bisardi isnadi lil muallif tabarrukan bi asma'il fudala fihi. Nah, dan aku menulis di akhir di akhir kitab ini nanti itu akan nampak sanad, itu di halaman 132, sanad Habib Amri sampai kepada Imam Tirmidzi. Nah, jadi saya dengar ini dari Habib Amri dengar dari gurunya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, beliau dari gurunya lagi, beliau dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi beliau ada sanadnya, tapi nggak beliau buat di sini. Kalau dibuat nanti itu tadi orang bakalan jenuh, bosen baca sanadnya tadi itu. Nah, jadi beliau berusaha mengumpulkan pemahaman dan sanad juga di sini. Summa liyu'lam, nah, al-qari'u anni lastu minal mutabahhirina fi ulumil hadis. Kata penulis atau peringkas kitab ini, anni sesungguhnya aku, lastu bukanlah, minal mutabahhirina orang yang ahli, fi ulumil hadis dalam ilmu hadis. Lihat ketawaduan beliau. Kata Muallimuna Supriyadi, dulu kami kalau belajar muqaddimah itu penting dibaca. Karena memang di situ terkadang nampak bagaimana adab penulis sebelum menulis kitab. Beliau akui, saya bukan orang yang ahli dalam ilmu ulumul hadis. Fadlan, apalagi an ulumir rijal, tentang ilmu-ilmu periwayat hadis. Rijal itu artinya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nggak, saya bukan ahlinya. Fama wajadtu min asli hadal kitabil mubaraki iddata ahadisi mutakarrarah au mutasyabihah matmunuha illakhtartu minhal akmala matnan wal ashmala ma'nan. Maka apa yang aku dapati dari asal kitab ini, dari kitab asli Syama'il Muhammadiyahnya, beberapa hadis yang terulang atau hadis-hadis yang mirip kandungannya, mutasyabahatan matmunuha, yang mirip-mirip kandungannya, illakhtartu minhal akmala, maka aku pilih yang paling sempurna matannya dan maknanya, bighaddin nazar an sihhati isnadiha, tanpa melihat sahih sanadnya. Jadi beliau katakan beliau enggak menghakimi ini sahih atau ini dhaif, bukan itu kerja beliau. Kerja beliau di kitab ini cuma milih hadisnya saja. Kenapa beliau tidak hakimi hadisnya sahih dhaif? Ini adab ya dari beliau. Iktifaan bima sawwadal muallifu, karena merasa cukup dengan yang ditulis oleh muallif, oleh Imam Tirmidzi-nya. Fi kitabihi minal ahadis, di dalam kitabnya daripada hadis-hadis. Jadi begini maksud beliau. Imam Tirmidzi udah nulis. Jadi beliau tinggal comot-comot saja, beliau susun lagi, beliau ambil tanpa beliau pilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Kenapa? Beliau sudah percaya sama Imam Tirmidzi. Li'anni ala yaqinin balighin, karena sesungguhnya aku atas keyakinan yang kuat. Bi annal Imam Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi rahimahullah, maka tabah hadisan, tidak akan menulis sebuah hadis, fi kitabihi, di dalam kitabnya, illa waqad alima, kecuali beliau sudah tahu, annahu mimma jazat riwayatuhu, bahwa itu boleh diriwayatkan. Ini yang tidak dimiliki, adab ini tidak dimiliki oleh orang-orang, mohon maaflah kita katakan salafi atau wahabi, yang selalu ragu kepada ulama sehingga nggak mau bermazhab. Kalau Habib Amri, beliau udah ambil aja. Kenapa? Karena kalau Imam Tirmidzi nulis, berarti menurut Imam Tirmidzi layak diriwayatkan. Kita pun begitu, ambil dari kitab Ihya, kita riwayatkan, katanya di Ihya itu ada hadis yang bermasalah. Ya tapi kan ditulis sama Imam Ghazali, kan gitu. Berarti menurut Imam Ghazali boleh diriwayatkan, kan gitu. Jadi beliau sudah. Beliau apalagi ini memang kitab dari ahli hadis. Kalau Wahabi kan tengok hadisnya sahih atau dhaif, dan yang menilainya dia. Kalau Habib Amri di sini tidak, beliau akan katakan saya yakin yang ditulis Imam Tirmidzi berarti menurut Imam Tirmidzi boleh diriwayatkan. Jadi saya meriwayatkan. Nah, sahihan kana wa dhaifan, baik dia sahih ataupun dhaif. Fala faidata, maka tidak ada gunanya, fima a'lamu, pada apa yang aku ketahui, lihukmina ala ahadisihi, untuk mengvonis, menghakimi hadis-hadisnya. Ilmuku yang masih sedikit, kata Habib Amri, itu nggak ada fungsinya untuk menilai hadisnya Imam Tirmidzi.
fi kutubihi bisihhati awid du'fi, dalam kitabnya yang sahih, tentang kitabnya yang sahihnya mana yang dhaif. Id, karena kata beliau, syattana, itu isim fi'il madi, terlalu jauh, ma baina hukmil imam wa hukmi amsalina, antara pilihan dari Imam Tirmidzi dan pilihan dari kami. Maksud beliau, hasil penilaian Imam Tirmidzi dengan hasil penilaian orang-orang seperti kita itu pasti beda jauh. Yang layak dipakai pasti punyanya Imam Tirmidzi. Udah, begitulah kata beliau. Fal ajdar, maka yang layak, limisli, bagi semisalku, al-qabulu wa taslim. Nah, nerima dan pasrah, lahu radhiyallahu anhu, baginya. Nah, jadi udah, beliau pasrah saja. Wallaha nas'alu, dan kepada Allah kami meminta, ayya umma, agar menyeluruhkan, meluaskan, binaf'i hadat tahdzib, dengan manfaat, nah, pilihan atau ringkasan ini, jami'al ummati, kepada seluruh umat, ilal yaumil akhiri, sampai hari kiamat, kama nafa'a aslahu, sebagaimana Allah membuat asalnya itu bermanfaat. Wa yaghfiru li wa liwalidiyya, barisnya diperhatikan tuh. Ini ya sedikitlah untuk santri. Kalau wali-walidayya itu kedua orang tuaku. Kalau wali-walidiyya itu orang-orang tuaku, artinya orang tua beliau, kakek nenek beliau terus ke atas. Karena asalnya wali-walidina, cuma jadi mudhaf, wali-walidiyya. Wa masyayikhi, dan guru-guruku, wa muallimiyya, dan guru-guruku juga. Wa ahbabi wal qari'ina, dan orang-orang yang aku cintai dan yang membacanya, wal muslimina, dan orang-orang Islam. Wa yurassikha, dan memantapkan, fi qulubina, di dalam hati kita, quwwatal hubbi, kekuatan cinta. Nah, ini yang penting. Ini kalau bisa hasil sama kita, kita jadi orang yang beruntung. Kekuatan cinta, wasyauqi, dan kekuatan rindu, wa ta'alluqi, dan kekuatan kedekatan, wal ittisali, dan ketersambungan, bihabibihil karim, dengan kekasihnya Allah yang mulia, yakni baginda Nabi. Ini wajib hukumnya. Cinta sama Nabi itu hukumnya wajib. Makanya beliau doakan kita supaya cinta sama Nabi. Nah, karena jangan sampai kita kalah sama yang katanya tidak berakal. Karena cinta kepada baginda Nabi ini, itu bukan hanya di kalangan sahabat. Kalau sahabat tuh semuanya Masya Allah udah cinta. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang laki, mau yang perempuan, itu semuanya cintanya sama Nabi luar biasa. Tinggal kita membuktikan kita cinta nggak sama Nabi. Ini duduknya kita saat ini mudah-mudahan jadi bukti kita cinta sama Nabi. Yang tua, ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Cintanya sama Rasulullah itu udah luar biasa. Waktu Rasulullah mau hijrah, itu kan Rasulullah sudah dicari, hidup atau mati harus ketangkap. Nabi pamit sama Sayyiduna Abu Bakar, aku mau hijrah. Kata Sayyiduna Abu Bakar, ya Rasulullah, biar aku temenin. Padahal resikonya ikut bakalan dibunuh, tapi nggak peduli, tetap dikawani saja. Itu cinta. Cintanya pun luar biasa, nggak main-main. Ketika sampai di Gua Tsur, rehatlah baginda Nabi sama Sayyiduna Abu Bakar di dalam Gua Tsur. Sebelum Nabi masuk, kata Sayyiduna Abu Bakar, ya Rasulullah, tinggal dulu di luar, biar aku dulu masuk ke dalam. Apa tujuannya? Kalau ada ular, biar aku dulu yang kena. Kalau ada kalajengking, biar aku dulu yang kena. Kalau ada bahaya, biar aku dulu yang kena. Maka Sayyiduna Abu Bakar masuk, dilihat itu dinding-dinding gua penuh dengan lubang. Ini bisa jadi lubang kalajengking, bisa jadi lubang ular. Maka Sayyiduna Abu Bakar mulai mengoyak bajunya. Dia buat sumpelan, gumpalan kain, dia tutup. Koyak lagi, tutup. Semua baju dikoyak. Sampai nggak tersisa lagi, tinggal yang nutupin aurat. Tapi masih ada satu lubang lagi tuh, belum ketutup. Maka sama Sayyiduna Abu Bakar, kakinya ditaruh di lubang tuh. Udah nggak ada lagi pakaiannya, kakinya dihambatkan ke situ. Baru kata Sayyiduna Abu Bakar, ya Rasulullah, udah aman masuk. Maka Nabi masuk karena sudah terlalu letih, langsung tidur di pangkuan Sayyiduna Abu Bakar. Dalam keadaan posisi Sayyiduna Abu Bakar, kakinya satu nyelonjor
dijulurkan nutup lubang tadi itu. Nah, ternyata memang benar itu lubang-lubang ular. Lagi begitu ularnya mau keluar, ada kaki Sayyiduna Abu Bakar, digigit kaki Sayyiduna Abu Bakar. Ular padang pasir yang gigit. Digigit, tapi lihat ini cinta nih. Sayyiduna Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun. Kenapa? Takut Nabi bangun. Ya Allah. Padahal dari gigit ular, nggak bergerak sedikit pun. Nggak ada orang yang cintanya seperti itu. Ini mohon maaf. Ibu-ibu secinta apapun katanya sama anaknya, kalau lagi gendong anak digigit ular, agak dicampakkan juga anak itu sebentar. Nggak akan sampai bisa tak bergerak. Tapi Rasulullah di pangkuan Sayyiduna Abu Bakar tidak terbangun, padahal Sayyiduna Abu Bakar kakinya digigit ular. Tapi karena sakit yang sudah begitu luar biasa, netes air matanya Sayyiduna Abu Bakar, kena ke pipi Nabi, akhirnya Nabi bangun juga. Ditanya sama Nabi, "Ya Abu Bakrin, kenapa kok nangis?" Maka kata Sayyiduna Abu Bakar, "Ludirtu ya Rasulullah, aku disengat ular ya Rasulullah." Kakinya membiru, membengkak gitu. Maka sama baginda Nabi diludahin, diambil air liur, diusap. Kata Sayyiduna Abu Bakar, seketika itu juga kembali seperti semula. Itu kaki yang sudah membengkak, membiru, kena ludah baginda Nabi, kembali seperti semula. Itu ludahnya Nabi, Pak. Kalau kita ada orang kena sengat ular, kita kasih ludah kita, nggak tahu makin infeksi mungkin. Nah, jadi maka ini adalah cinta Sayyiduna Abu Bakar sampai begitu nggak mau bergeming. Padahal cuma mungkin kalau kita seperti itu nggak ada salahnya cuma bilang, "Ya Rasulullah, bentar kakiku digigit ular." Mungkin kita ngerasa itu sudah adab gitu. Tapi beliau nggak bergeming. Itu namanya cinta. Yang kecil ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang muda. Nah, ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang rela menggantikan Rasulullah di pembaringannya. Waktu Rasulullah pergi hijrah, itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib nggantiin Rasulullah di pembaringan biar kelihatan kayak ada orang yang tidur. Oh, belum lari Muhammad. Oh, Muhammad masih di pembaringan. Padahal udah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kan resikonya bisa langsung dipanah, bisa langsung ditombak. Tapi beliau nggak ada ragu, beliau tetap di situ. Itu cinta, mempertaruhkan nyawa. Yang anak-anak, Masya Allah, ada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Jamuh yang merengek minta ikut untuk perang bersama Rasulullah. Padahal masih umurnya 12-13 tahun, anak kecil. Ngerengek minta ikut perang. Sampai di medan perang langsung nanya sama seorang sahabat, "Wahai paman, yang namanya Abu Jahal mana?" Langsung menargetkan panglima perangnya. "Paman, Abu Jahal yang mana?" Sampai kata sahabatnya, "Dia mau ngapain itu panglima perangnya? Karena aku dengar dia menghina Rasul, aku dengar dia menyakiti Rasul." Cintanya sama Rasulullah anak-anak. Kata orang tadi, tuh, nampak tuh, yang di kuda paling besar, yang baju besinya paling bagus, itu Abu Jahal. Langsung nggak peduli, langsung lari. Dia tebas tuh kaki kudanya, terjatuh, dia keroyok sama satu orang lagi kawannya yang juga masih anak-anak. Mohon maaf, itu kisah luar biasa. Di dalam satu kisah seolah sudah terbius dengan cinta kepada baginda Nabi, itu tangannya sempat ditebas sama anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya lari, dia ngejar. Nih mohon maaf nih kalau agak ngeri sedikit ceritanya. Tangannya situ udah hampir putus waktu ditebas. Jadi dia berlari, itu tangannya menghambat dia, udah nggak bisa digerakin tapi masih menggantung gitu. Maka di dalam kitab sirah itu beliau letakkan di tanah, si anak kecil tadi itu, dia letakkan tangannya di tanah, dia pijak pakai kakinya, kemudian dia tarik biar lepas sekalian, biar cepat ngejar Abu Jahalnya. Begitu luar biasa terbius dengan cinta kepada Rasulullah. Sampai Abu Jahal kewalahan nggak bisa gerak lagi. Itu anak sudah juga tergeletak nggak bisa gerak. Abu Jahal pun udah tergeletak nggak bisa gerak. Yang terakhir mengeksekusi itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Nah, tetap Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud yang memisahkan tubuh dan kepala Abu Jahal. Nah, tapi yang melumpuhkannya dua anak kecil. Itu cinta tuh. Itu cinta. Nah, yang perempuan, Masya Allah, ada seorang perempuan, ini tertulis dalam kitab Asy-Syifa. Ada seorang perempuan, suaminya ikut perang sama Rasul, saudaranya ikut perang sama Rasul. Ketika balik ini pasukan perang, langsung tadi perempuan itu dia hadir ke barisan tadi. Apa yang pertama kali ditanya?
Gimana keadaan Rasulullah? Padahal suaminya ikut. Padahal saudaranya ikut. Dia nggak nanya gimana suamiku, selamat atau tidak. Tapi begitu jumpa Rasulullah gimana? Sahabat lain bilang Rasulullah aman, kembali dengan selamat. Alhamdulillah. Sampai perempuan itu bilang gini, semua musibah asal tidak menimpa Rasulullah itu ringan bagiku. Tapi kalau nimpa Rasulullah walaupun hanya kecucuk duri itu berat bagiku. Tuh cinta tuh. Mau yang perempuan, mau yang laki, tua, muda, semuanya cinta. Jangankan manusianya, binatangnya saja pun bisa cinta sama Rasulullah. Rasul waktu pergi ke Madinah itu naik unta. Rasulullah itu biasa kalau punya binatang tunggangan dikasih nama. Jadi nama unta yang dinaiki Rasulullah itu Qaswa. Nah, Rasulullah punya bagal namanya Duldul. Rasulullah punya himar namanya Ya'fur. Itu sahabat itu, ulama saking cintanya sama Nabi, semua tuh sampai dikenal-kenal tuh nama-namanya tuh. Nah, sampai nama binatangnya pun tahu. Jadi kalau misalnya punya ayam dikasih nama itu sunnah tuh. Nah, punya kambing sekandang dikasih nama gitu. Nah, itu sunnah tuh. Kenapa? Karena Nabi itu peliharaannya dikasih nama tuh semua. Nah, si Qaswa nih, si unta yang nganter Nabi tadi itu umurnya agak panjang. Bukti cintanya ketika Rasulullah wafat, Qaswa, unta, duduk temenung, dikasih makan nggak makan, dikasih minum nggak minum, cuma duduk sampai meninggal dunia juga, menyusul tuannya. Cintanya sama Rasulullah kelihatan, padahal binatang. Ya Allah. Maka cinta ini wajib, jangan kalah sama onta. Bukan hanya onta, itu masih yang ada otaknya lah ya kita katakan, yang ada geraknya, ada ya kalau mau dibilang instingnya. Bahkan pohon pun menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Cerita udah sering kita dengar. Dulu waktu awal-awal Rasulullah khutbah di Masjid Nabawi, Rasulullah pegangannya ke pohon korma, nyender ke situ. Kata sahabat, kok kasihan Rasulullah khutbahnya begitu, kita bikinin mimbar gimana? Tanya Rasul, izin nggak kami bikinin mimbar? Oh silahkan, dibuati mimbar. Maka sebenarnya yang sunnah itu mimbar, bukan podium. Masjid-masjid yang masih pakai podium, ganti pakai mimbar. Kenapa? Yang pakai tangga. Nah itu tadi. Maka dibuatkanlah mimbar. Maka Rasulullah pun naik ke mimbar, Rasulullah khutbah, tiba-tiba kedengeran suara isak tangis, suara orang nangis sesenggukan. Ditengok sahabat nggak ada yang nangis, Rasul pun nggak nangis. Dicari-cari ternyata dari pohon kurma. Kenapa nangisnya? Biasanya dipegang Nabi, udah nggak dipegang Nabi lagi. Biasanya disenderin Nabi, nggak disenderin Nabi lagi. Cinta pohon kurma begitu luar biasa. Sampai Rasul turun, Rasul peluk tuh pohon kurma, ditepuk-tepuk baru diem. Ya Allah, pohon kurma pun ngerti cinta sama Nabi. Pohon mungkin masih makhluk hidup ya. Ada yang benda mati. Ada gunung Uhud. Gunung Uhud. Itu waktu Nabi naik ke atasnya. Ada Sayyiduna Umar, ada Sayyiduna Abu Bakar, ada Sayyiduna Utsman. Daki gunung Uhud ke atas. Itu gunung Uhud bergerak. Kalau ibarat anak kesenangan kayak loncat-loncat gitu. Saking senengnya Nabi naik ke atas punggungnya. Itu gunung Uhud bergerak saking senengnya. Ya dia seneng, orang bingung di atasnya. Loh ini gunung kok bergetar gini. Sayyiduna Abu Bakar udah takut, Sayyiduna Umar udah takut. Maka sama Nabi dihentakkan kakinya, ya Uhud, wahai Uhud, uskuni, tenang. Fa inna alaiki syahid wa inna alaiki siddiq wa syahidani. Ini yang ada di atasmu ini, ada Siddiq, Abu Bakar maksudnya. Dan ada dua orang yang akan mati syahid, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Utsman. Nabi tawadhu, bukan dibilang ini di atasmu ada Nabi nih, enggak gitu. Yang disebut nama sahabatnya. Lalu tenanglah gunung Uhud. Sampai Rasulullah katakan, "Dzalikal jabal." Itu gunung yuhibbuna wa nuhibbuh. Itu gunung Uhud cinta betul sama kita dan kita pun cinta sama dia. Gunung ngerti cinta. Nah, pertanyaannya, kita mau nunjukin cinta kita sama Nabi gimana nih? Nah, semua sudah sahabat tuh. Mau dari manusianya sampai gunungnya, pohonnya, hewannya. Inilah mudah-mudahan bentuk cinta kita kepada Nabi. Kenal dulu sama Nabinya itu gimana. Nah, kenal dulu sama Nabi Muhammad tuh orangnya itu, akhlaknya tuh, fisiknya tuh seperti apa. Nah,
hatta yukrimana, sehingga Allah memuliakan kita bi ru'yatihi, dengan memandang baginda Nabi. Atau mau dalam mimpi pun jadilah, bisa mimpi jumpa Nabi itu alhamdulillah. Wa kamalit tibaihi, dan sempurna mengikuti Nabi fit dunya, di dunia. Wa syafaatihi, dan mendapatkan syafaat Nabi. Wa liqaihi, dan bertemu Nabi. Wa mujalasatihi, dan duduk bersama Nabi fil uqba, pada hari kiamat. Amin. Habis ucapan dari Habib Amri, yang penulis kitab ini. Itu beliau dengan tawaduknya mengatakan, katabahul mulawwath bidzunub wal atham, yang menulis adalah orang yang penuh kotoran dengan dosa dan kesalahan. Abul Qasim Muhammad Amri bin Fathir Rahim Azmat Khan. Babu majaa fi khalqi Rasulillah, bab tentang fisik Rasulullah. Ini akan kita lanjutkan setelah dengar satu salawat. Nah, yang mau gerak-gerakin badan nggak apa-apa dulu. Ini jam-jam rawan nih memang. Ayo, ya Hanana, nah, biar semangat. Ayo. Air minum di belakang, ambil keluar meja. Air yang mau minum. Tim hadrah, zaharat dinul muayyad. Ini apa ini? Dinul muayyad bi zuhurin Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad, dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Wa walud ma'ani